Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang penganggaran modal dari kelompok 2, yaitu adalah anggota kelompok. Yang pertama Fala Suwaradwipa, yang kedua Maulida Yulanti, ketiga Irfan Maulana, keempat Ocha Harisonia, 5 Eliana Lestari, 6 M Arif Ardiansyah, 7 M Fikri, 8 Elva, 9 Andiran Bayu. Pembahasan: 1. Pengertian anggaran modal. 2. Pentingnya penganggaran modal. 3. Tahap-tahap penganggaran modal. 4. Penganggaran modal. 5. Metode keputusan. 6. Resiko dalam penganggaran modal. Apa penganggaran modal itu? Penganggaran modal adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana investasi, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Mengapa dikatakan suatu konsep investasi? Sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung resiko. Apa pentingnya penganggaran modal? Yang pertama adalah dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu panjang. Kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. 3. Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan pengeluaran modal tersebut akan berakibat panjang dan sulit diperbaiki. 5. Penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. 6. Pengeluaran modal sangatlah penting. Apa saja tahap-tahap penganggaran modal? Yaitu bisa dilihat dari PPT, bahwasanya biaya proyek harus ditentukan, lalu manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktiva, lalu resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi, lalu manajemen harus menentukan biaya modal cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek, lalu aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva, dan nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Apa manfaat penganggaran modal? Yang pertama adalah yang bisa dilihat di PowerPoint, yaitu untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Lalu yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Ketiga, dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dan dana dalam jumlah yang sangat besar. Yang terakhir itu mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Ada beberapa metode keputusan penganggaran modal, yaitu yang pertama internal rates of returns (IRR), yang kedua accounting rate of return, lalu net present value (NPV), payback period, profitability index. Apa payback period itu? Jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal dapat diperoleh kembali, berarti semakin kecil resiko yang harus diambil atau dihadapi. Rumus payback periode adalah, yaitu bisa dilihat secara singkat, jumlah investasi dikali 1 tahun. Lalu apa net present value atau NPV itu? Metode penilaian investasi yang menggunakan discount cash flow
mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang. Karena sekarang dengan arus kas keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Rumusnya NPV sama dengan PV/NCV dikurangi PV/NOL. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Tentukan diskon rate yang digunakan berdasarkan biaya modal atau required rate of return. 2. Menghitung present value dari net cash flow. 3. Menghitung present value dari net outlay. 4. Menghitung present value dengan menggunakan PV/NCV dengan PV/NOL. 5. Kriteria jika NPV positif, investasi terima; jika NPV negatif, investasi ditolak. Apa internal rate of return (IRR) itu? Tingkat pengembalian yang dihasilkan atas suatu investasi atau diskon rate yang menunjukkan present value cash flow sama dengan present value outlay (IRR) yang dapat dibandingkan dengan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Rumus P2 dikurangi P1, IRR sama dengan P1 dikurangi C1, C2 dikurangi C1, di mana P adalah diskon rate, C adalah NPV. Jika IRR lebih besar dari P, investasi terima; jika IRR lebih kecil dari P, investasi ditolak. Selanjutnya, apa accounting rate of return itu? Metode ini menilai suatu dengan memperhatikan rasio antara rata-rata dengan jumlah modal yang ditanam. Inilah initial investment dengan rasio antara laba bersih dengan rata-rata modal yang ditanam. Rumus ARR sama dengan jumlah IAT dikali 100% bagi investasi. Jika ARR lebih besar 100%, investasi terima; jika ARR lebih kecil dari 100%, investasi ditolak. Lalu resiko dalam penganggaran modal. Pada dasarnya ada dua metode untuk memasukkan pertimbangan resiko ke dalam keputusan penganggaran modal, yaitu metode certainly equivalent (CE). Konsep certainly equivalent adalah merubah sesuatu yang tidak pasti menjadi sesuatu yang pasti. Pada umumnya metode ini semakin tinggi resiko maka semakin kecil certainly equivalent-nya. Metode ini memasukkan unsur risiko pada arus kas proyek dan tidak pada tingkat diskonto. Metode CE sangatlah sederhana dan mudah dimengerti. Namun, kelemahan dari metode ini adalah faktor subjektif dalam menentukan CE sangat tinggi karena setiap orang punya pandangan dan keengganan terhadap risiko yang berbeda. Kelebihan CE adalah kita dapat mempertimbangkan risiko yang tidak sama setiap tahun. Lalu metode Risk Adjusted Discount Rate (RADR). Metode Risk Adjusted Discount Rate atau dalam kurung RADR memasukkan unsur risiko ke dalam discount rate. Menurut metode ini menghitung NPV suatu proyek, kita tetap menggunakan arus kas yang diharapkan. Arus kas yang diharapkan ini lalu didiskontokan dengan discount rate yang sudah disesuaikan dengan risiko proyek. Metode CE sangat sederhana dan mudah dimengerti, namun RADR lebih sering digunakan karena lebih mudah diperkirakan berdasarkan data yang ada pada pasar daripada menentukan arus kas CE. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.